Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan nomor BP 22118. Saya merupakan mahasiswa dari STMIK Amik Jaya Nusa Padang. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Enterprise Arsitektur IT yang membahas tentang perancangan arsitektur sistem e-learning kampus. Jadi, dalam penjelasan ini, saya akan membahas beberapa komponen penting antara lain, pertama prinsip arsitektur, yang kedua tujuan arsitektur, yang ketiga visi dan misi, yang keempat diagram rantai nilai atau value chain, yang kelima bisnis model canvas, yang keenam diagram struktur organisasi, yang ketujuh diagram use case. Jadi semua komponen ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sistem e-learning di kampus STMIK Amik Jaya Nusa dapat dibangun secara terstruktur, modern, dan tentunya mendukung proses digitalisasi kampus di masa depan. Oke baik, jadi pertama kita membahas apa itu prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur bisa dikatakan sebagai pedoman utama dalam membangun sistem. Prinsip ini memastikan bahwa arsitektur yang dirancang sesuai dengan visi kampus, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap relevan di masa depan. Khusus untuk Amik Jaya Nusa Padang, prinsip ini dibuat agar perkembangan sistem e-learning dapat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi pendidikan, mematuhi aturan dan pemerintah dan kampus, siap menghadapi era digitalisasi dengan sistem yang modern dan scalable. Jadi, ada 4 prinsip utama yang digunakan. Pertama, fleksibilitas. Arsitektur harus mudah beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan akademik maupun administrasi kampus. Yang kedua, kepatuhan atau compliance. Sistem dikembangkan sesuai dengan peraturan Kemendikbud LLDikti Wilayah 10 dan aturan internal kampus seperti pelaporan data ke PDDikti atau akreditasi. Yang ketiga, modernitas. Mengikuti tren teknologi terkini seperti integrasi dengan sistem informasi akademik, e-learning, platform digital yang kompatibel dan scalable. Yang keempat, transparansi. Semua informasi dalam sistem disajikan secara jelas, akurat, dan dapat diaudit untuk mendukung tata kelola kampus yang profesional dan akuntabel. Jadi, kesimpulannya, prinsip arsitektur berperan penting sebagai fondasi dalam membangun sistem e-learning yang fleksibel, patuh, modern, dan transparan. Jadi yang kedua kita masuk ke tujuan arsitektur. Tujuan arsitektur menjadi arah yang ingin dicapai dalam perancangan sistem e-learning di kampus Amik Jaya Nusa Padang. 3 tujuan utama. Yang pertama, peningkatan kinerja. Menyelaraskan proses bisnis kampus dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan visi dan misi kampus. Yang kedua, stabilitas organisasi. Menjamin keberlangsungan operasional kampus meskipun ada pergantian staf atau perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, referensi perencanaan IT. Menjadi acuan utama dalam perencanaan dan implementasi solusi TI, terutama dalam manajemen data dan pengambilan keputusan strategis. Jadi, dengan tujuan ini, sistem tidak hanya andalan secara teknologi, tetapi juga kuat secara organisasi. Untuk yang ketiga, kita masuk ke dalam visi dan misi STMIK Jaya Nusa. Visi dari STMIK Jaya Nusa menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global, berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2030. Untuk misinya, pertama meningkatkan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatkan kualitas dan dosen tenaga pendidik. Yang keempat, meningkatkan kerja sama lokal hingga internasional. Yang kelima, menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, berjiwa wirausaha, berbahasa Inggris, dan kompeten. Yang keenam, meningkatkan sertifikasi kompetensi. Dan yang ketujuh, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi IT untuk mewujudkan universitas bersertifikasi di tahun 2030. Visi memberikan arah besar dan misi adalah langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Sekarang kita masuk ke diagram value chain atau rantai nilai. Diagram ini menggambarkan proses utama dan pendukung yang memberi nilai tambah untuk organisasi. Kegiatan utama dalam hal ini yaitu pengelolaan pendidikan dan pengajaran, proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan kompeten. Kedua, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi dan kontribusi nyata.
Yang ketiga, peningkatan reputasi institusi untuk membangun citra positif, akreditasi, dan kepercayaan publik. Kegiatan pendukungnya, pertama layanan teknis. Dukungan teknis ini untuk semua kegiatan akademik. Yang kedua, sumber daya manusianya atau SDM, pengelolaan dosen dan tenaga kependidikannya. Yang ketiga, administrasi, sarpras, keuangan. Menjamin kelancaran operasional. Keempat, pengendalian internal sebagai mekanisme monitoring dan kepatuhan standar. Kesimpulannya, semua aktivitas utama dan pendukung saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi kampus. Kelima, kita masuk ke bisnis model Canvas. Di sini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, key partners. Di sini ada Cisco Academy, Oracle Academy, mitra magang lokal, dan LLDT wilayah 10. Yang kedua, key activities. Isinya pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan reputasi. Yang ketiga ada value propositions. Isinya ada pendidikan IT berkualitas, layanan digital terintegrasi, gaya terjangkau, dan jalur karir. Yang keempat ada customer relationship. Isinya workshop, pelatihan, media sosial di dalamnya FB, Telegram, Link, dan Instagram, dan lain-lain. Yang kelima ada channels, isinya website resmi, email, telepon, dan media sosial. Yang keenam customer segments, isinya ada mahasiswa, dosen, staf IT, peserta ujian, dan lembaga pendidikan. Yang ketujuh key resource, isinya ada dosen, staf, sistem akademik, server, infrastruktur IT, dan laboratorium. Yang ke-8 ada cost structure. Isinya ada operasional kampus, listrik, internet, pengembangan sistem, dan pelatihan sumber daya manusia. Yang ke-9 ada revenue streams. Isinya ada biaya kuliah, pelatihan sertifikasi. Jadi untuk semua ini kesimpulannya Canvas ini menggambarkan cara kampus menjalankan bisnis pendidikan secara strategis. Kita masuk ke bagian 6. Di sini ada diagram struktur organisasi. Struktur organisasi kampus STMIK Amigja Nusa. Pertama ada Yayasan Pengembangan Manajemen Informatika atau pembina tertinggi. Di bawahnya ada Senat Perguruan Tinggi, Ketua STMIK, pemimpin utama, ada Wakil Ketua, Puket 1, terbagi menjadi beberapa bidang akademik, Prodi SI, SK, Perpustakaan, LPPM, LP3, dan BAA. Ada Puket 2, yaitu Keuangan dan Administrasi Umum. Puket ketiga ada Kemahasiswaan. Jadi kesimpulannya, struktur ini memastikan pembagian peran jelas dan kolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi institusi. Oke, sekarang kita masuk ke poin ke-7, use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor pada proses pendaftaran mahasiswa baru. Aktor terdiri dari calon mahasiswa, front office, dan teller bank. Untuk prosesnya, pertama front office memberikan formulir, kedua calon mahasiswa isi formulir dan kembali, ketiga mendapatkan info biaya, keempat bayar ke bank, kelima bank memberikan bukti bayar, keenam bukti diserahkan ke front office, dan yang ketujuh front office memproses pendaftaran. Jadi kesimpulannya, alur ini memastikan proses pendaftaran mudah dan terstruktur dari awal hingga selesai. Oke, jadi untuk semuanya sudah saya jelaskan. Jadi untuk kesimpulan umumnya, Enterprise Architecture atau disebut dengan EA sangat penting sebagai kerangka kerja strategis untuk merancang dan mengembangkan sistem e-learning di STMIK Amigja Nusa Padang dengan prinsip fleksibel, patuh regulasi, teknologi modern, dan transparansi. EA ini mendukung digitalisasi kampus secara menyeluruh, meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas organisasi, dan menjadi referensi utama pengambilan keputusan berbasis data. EA adalah fondasi kuat untuk mewujudkan sistem e-learning yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan digital masa kini dan masa depan. Sekian dari saya, Arif Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.